Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirawati, NIM 2002-02-106, kelas 3B HKI. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban perempuan selama masa iddah setelah perceraian. Hak perempuan selama masa iddah. Bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya, baik istri tersebut dicerai hidup atau ditinggal mati oleh suaminya, maka istri tersebut wajib menjalani masa iddahnya sebagaimana tercantum dalam kompilasi hukum Islam pasal 153 ayat 1 yang berbunyi, bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau masa iddahnya, kecuali qabla dukhul dan perkawinan putus bukan karena kematian suami. Dari bunyi pasal di atas dapat dipahami bahwa setiap istri yang diceraikan suaminya diharuskan menjalani masa iddah yang lama waktunya ditetapkan menurut keadaan istri yang diceraikan oleh suami yang menceraikannya. Setelah terjadi perceraian berdasarkan hukum perdata atau hukum syarak, si suami dibebankan untuk memberikan perumahan kepada mantan istrinya. Hal ini juga dipertegas dalam kompilasi hukum Islam pasal 81 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, 1. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istrinya yang masih dalam iddahnya. Yang kedua, tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat. Menurut Abu Malik Kamal bin Syed Salim, dalam bukunya dijelaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri disebutkan dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 1 yang artinya, hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar, dan hitunglah waktu iddah itu serta bertawakallah kepada Allah Tuhanmu. Jangan kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terlarang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Demikianlah hukum Islam telah menentukan dengan tegas tentang istri yang ditalak suaminya. Ayat ini merupakan dasar bagi suami untuk memberikan tempat tinggal bagi istri-istri yang ditalaknya. Bahkan ayat ini memberikan pengertian yang tegas tentang kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh suami, seperti memberikan biaya untuk menyusukan anak-anaknya. Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu ia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain. Namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa iddah yang dijalaninya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian. Istri yang bercerai dari suaminya dihubungkan kepada hak-hak yang diterimanya adalah, yang pertama, mut'ah. Mut'ah adalah harta yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada istri yang telah diceraikannya. Harta tersebut berupa kain, baju, nafkah, pelayanan, atau lainnya. Besar dan kecilnya jumlah tunjangan harta tersebut tergantung kepada kondisi ekonomi suami. Tunjangan wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan berdasarkan firman Allah yang artinya, kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai waktu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa
Quran Surah Al-Baqarah ayat 241. Dalam hal ini sama saja apakah wanita tersebut telah digauli oleh suaminya atau belum. Hanya saja harus diketahui bahwa apa yang diterima oleh wanita yang diceraikan dan belum digauli sementara maharnya telah disebutkan pada masa akad bukan merupakan pemberian di luar setengah mahar yang memang telah ditetapkan oleh nas Al-Quran, yang artinya tunjangan yang diterimanya adalah setengah dari mahar itu dan bukan tidak ada lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kewajiban kepada para suami untuk memberikan tunjangan kepada wanita yang diceraikannya sebelum melakukan hubungan badan. Yang kedua, perempuan dalam masa iddah dari talak raj'i. Dia berhak mendapat tempat tinggal layak, nafkah, pakaian, dan biaya hidup lainnya dari mantan suami. Itu semua adalah hak perempuan kecuali jika dia nusyuz, durhaka sebelum diceraikan atau di tengah-tengah masa iddahnya. Dan telah dijelaskan juga dalam firman Allah yang artinya, "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah masa iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu." Yang ketiga, istri yang cerai dalam bentuk talak bain maupun bain sugro atau bain kubro dan dia sedang hamil. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa dia berhak atas nafkah atau tempat tinggal. Dasar hukumannya dalam firman Allah dalam surah At-Tolak yang artinya, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Yang terakhir, hazanah, hak mendidik dan merawat. Dalam Islam, pemeliharaan anak disebut hazanah. Istilah hazanah secara etimologis berarti dia di samping atau berada di bawah ketiak. Sedang secara terminologis, hazanah merawat. Hazanah artinya merawat dan mendidik seorang yang belum mumayyiz atau yang hilang kecerdasannya karena mereka belum memenuhi kebutuhannya sendiri. 2. Kewajiban perempuan selama masa iddah. Kewajiban wanita yang sedang menjalani masa iddah adalah menjauhi apa saja yang mengarah kepada hubungan seksual, tidak mengenakan apa saja yang membuat orang lain tertarik melihat kepadanya, dan juga tidak boleh keluar rumah, dilarang menerima khitbah, pinangan, dan untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan sehingga tidak tercampur antara keturunan mantan suami dengan orang lain. Bukan hanya perlu mendapatkan hak selama masa iddah, perempuan juga harus memenuhi kewajibannya, yaitu yang pertama, tidak bersolek. Perempuan yang ditinggal wafat suaminya berkewajiban untuk iddah, yakni tidak bersolek dan tidak berdandan, seperti mengenakan pakaian berwarna mencolok semisal kuning atau merah yang dimaksudkan untuk berdandan. Yang kedua yaitu selalu berada di rumah. Ini berlaku untuk perempuan yang ditinggal wafat suami dan juga perempuan yang telah putus dari pernikahan, baik karena talak bain sugro maupun talak bain kubro, atau karena selama masa iddahnya tidak ada hak bagi suaminya ataupun yang lain untuk mengeluarkannya. Yang ketiga, tidak boleh menikah dulu. Perempuan yang tengah menjalani masa iddah dari talak raj'i tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain atau menerima lamaran baru, walaupun berupa sindiran. Allah berfirman, yang artinya, dan janganlah kamu berazam
bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 235. Yang terakhir yaitu boleh menerima tawaran tapi tidak lamaran. Perempuan yang sedang menjalani iddah karena ditinggal wafat atau ditalak bain suaminya tidak boleh menerima lamaran terang-terangan, tetapi boleh menerima lamaran berupa sindiran atau penawaran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang artinya, dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu, janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Pemenuhan hak dan kewajiban selama masa iddah tersebut tentunya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan agar prosesnya berjalan dengan semestinya. Baik, terima kasih. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Maaf jika banyak dalam kekeliruan dan kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.